sebuah perusahaan ground handling yang terbesar di Indonesia. Jadi saya mesti garis bawahi yang terbesar yang ada di hampir seluruh bandara yang ada di Indonesia. Kategori Service Quality. Diberikan kepada PT Gapura Angkasa. Kembali lagi trofi akan diserahkan kepada penerima award kategori Service Quality. Boleh berfoto bersama. Terima kasih banyak. Semuanya SDM Gapura Angkasa itu terdidik dan terlatih. Jadi bagaimana kita untuk menjamin layanan itu safe, secure, kemudian layanan yang berkualitas dan excellent. Kira-kira demikianlah. Itu singkatnya tentang ground handling. Nah, pengembangan itu seiring dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia aviasi. Ya, gimana Dan? Lengkap nggak? Ya? Lengkap. Kurangnya apa? Nggak ada kan? Berarti Pak sangat berpengaruh Pak ya Gapura dengan maksudnya ground handling yang dikelola oleh Gapura ini sangat berpengaruh dengan penerbangan ya Pak ya? Betul. Jadi gini, pertama bahwa airlines itu kan menjual safety. Keamanan ya Pak ya? Safety pertama. Nah, mesti kita ketahui bahwa transportasi yang paling aman di dunia ini adalah transportasi udara. Karena apa? Itu tadi dikerjakan oleh orang-orang profesional, semuanya dihitung. Jangankan berat pesawat, berat penumpang saja dihitung, ini bagasinya dihitung segala macam, sehingga keseimbangan pesawat. Nah, di jalan yang mana akan ditempuh juga dihitung, berapa jaraknya, kecepatan angin berapa, dan semuanya dihitung. Jadi ada badai apa tidak segala macam, semuanya dihitung. Jadi cermat sekali. Dan itu dilakukan oleh staf Gapura Angkasa. Ada sekolahnya itu. Hampir sama dengan sekolah pilot. Alhamdulillah kemudian saya juga pernah sekolah itu. Jadi makanya saya tahu bisa menjelaskannya. Kayaknya fasih banget ya, apa terus gitu. Ya, beda Pak ngobrol jawabannya beda nih Pak. Jadi memang sangat penting. Nah, itu juga terkait juga dengan layanan, karena ini setiap airlines memiliki karakteristik layanan berbeda-beda ya. Kalau Garuda Indonesia misalnya seperti apa, gaya handling seperti apa, kalau China Airlines seperti apa, Japan Airlines seperti apa. Nah, alhamdulillah kita sangat banyak apresiasi atau sertifikat prestasi yang kita diberikan oleh customer kepada kita sebagai ground handling terbaik lah, zero incident lah, banyak sekali improvement lah. Jadi itu menjadi kebanggaan kita bersama. Pak, tadi saya menggarisbawahi salah satu klien kita Garuda Indonesia ya Pak ya. Kita pasti sama-sama tahu ya Garuda Indonesia ya. Siapa yang cukup nggak tahu, terkenal Indonesia itu lambang Garuda Indonesia itu membanggakan Indonesia Pak. Berarti kurang lebih Gapura Angkasa ini punya pengaruh penting dalam citra negara ya Pak. Di belakang layar ya kurang lebih ya Pak ya. Ya, di belakang layar. Ibaratnya kalau komputer ada bahasa istilahnya ada Intel Inside gitu ya. Prosesor. Ya, prosesornya ada Intel. Jadi Gapura juga demikian. Bahwa kan layanan tadi ada 3. Pre, in, post. 2 ini dilakukan oleh Gapura Angkasa. Gitu. Jadi begitu pentingnya peranan Gapura Angkasa. Jadi memang punya pengaruh penting nih. Nah, selanjutnya ke Pak Dewa, kita masih ingin bertanya nih Pak. Kondisi saat ini kan memang kita tidak bisa pungkiri, kita tahu bersama sedang dilanda pandemi. Gimana khususnya PT Gapura Angkasa menyikapi pandemi ini dalam pelayanannya terhadap customer Pak? Ya. Kita semua bersedih lah ya. Tapi kuasa Allah itu kan memang yang terbesar di dunia ini ya. Maksud saya
ya kita harus hadapi lah. Kita tidak cukup dengan bersedih, tapi harus melakukan aksi yang bisa bagaimana kita bisa survive di era seperti ini. Semua bisnis terdampak, khususnya dunia aviasi. Airline tidak terbang ya kita juga pasti akan bermasalah. Mungkin namanya kita ground handling, apa yang kita handling orang di ground enggak? Pesawatnya semua tidak terbang. Nah, tetapi kita semua punya kiat-kiat. Ya alhamdulillah produksi sekarang sudah mulai bagus. Ya memang kita mesti ada menyesuaikan di sisi cost ya, bagaimana penyesuaian jumlah SDM dan seterusnya kita lakukan dengan WFH, on call basis dan seterusnya. Samping itu kalau untuk customer, nah ini dia tadi kenapa kita ada jumpa. Ini jumpa juga salah satu solusi untuk bagaimana kita menerapkan namanya ya protokol kesehatan itu, ya kan. Di samping karyawan kita juga sudah melakukan dengan memakai masker tadi yang kita pakai, kemudian jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya, ya kita juga kait itu dengan di layanan kita, sehingga dengan layanan jumpa ini ya penumpang tidak harus antri, bisa menjaga jarak dan seterusnya, ya tinggal pakai layanan jumpa saja, tinggal cek di websitenya atau langsung ke PIC kita. It's very easy. Jadi kita juga memberikan solusi, tidak hanya sekedar menjadi di rumah aja gitu. Travel very safe lah, nggak ada masalah. Berarti tidak perlu ada kekhawatiran bagi orang-orang untuk menggunakan jasa penerbangan ya Pak ya? Tidak perlu. Gapura sudah memberikan solusi dari fasilitas jumpa. Iya. Berarti langsung ke websitenya aja Pak ya? Langsung ke websitenya aja. Itu menjadi sultan dengan instan. Ya benar, tinggal booking jadi sultan. Luar biasa. Very easy. Jadi kita sekali lagi kita memberikan solusi. Ya, kita memberikan solusi kepada seluruh pelanggan. Bukan looking for business only, gitu. Tapi kita memberikan solusi. Nah, atas itu solusi itu ada bisnisnya, itu bagian saja. Gitu. Jadi niatan kita sih mulia, karena sekali lagi tidak semua orang tahu airport seperti apa, ada semacam bagaimana cara check-in, kayak ya itulah fungsi kita ada di situ. Berarti berasa aman nih ya kalau mau berpergian sekarang nih. Aman, don't worry lah. Oke, ini kurang lebih sudah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari video-video tadi. Bukan baja ya, bukan baja ya. Para viewer kita bilangnya bukan baja yang naik pesawat, gitu. Tapi ada mesinnya sama yang kayak Pak Dewa tadi jelaskan. Dan proses itu panjang. Ya, sangat panjang. Semua melalui perhitungan yang cermat, dan jangan salah, alat-alat kita bukan alat-alat yang sembarangan gitu Pak. Sembarangan, semua aja license dan sertifikasinya itu kelayakannya harus dicek, kecepatannya juga harus diatur, dan semuanya harus, dan harganya juga tidak murah. Jadi investasi kita besar alat-alat GS itu. Ya, yang masa dorong pesawat pakai lu kan sangat besar. Jadi itulah kenapa kita harus menjaganya dengan baik, karena harganya mahal, kemudian khususnya tujuannya agar pesawat itu tidak terjadi insiden dan eksiden. Itulah kenapa people kita itu kita didik, terlatih bagaimana menjaga safety dengan baik dan seperti yang baik. Gitu. Oke, itu tadi panjang lebar ya Pak Dewo sudah menjelaskan, udah cukup lengkap ya, lengkap banget. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, tadi kita ngomongin tentang PT Gapura Angkasa, tentang ground handling. Kayaknya lebih khusus kita harus ngomongin tentang sosok dari Pak Dewa selaku Direktur Utama dari PT Gapura Angkasa. Dan kita bisa tanya-tanya nih. Nah itu Pak, Bapak tahu banyak ini berapa tahun sih Pak di ground handling ini Pak? Ya, saya itu dulu memulainya di tahun 90-an ya, taman SMA, terus saya ngelamar di Garuda dan sudah cukup lama. Jadi saya startnya memang dari bawah ya. Kuncinya sih adalah belajar ya, karena ilmu di ground handling itu kan sangat luas dan selalu berkembang. Jadi kita nggak bisa hanya belajar satu produk saja terus tidak mengetahui yang lain, kan tidak bisa, karena bisnis ini kan integrated, saling berhubungan. Jadi kita belajar cukup lama lah, hampir 30 tahun lebih lah ya. Jadi 30 tahun Pak. Pantes udah paham banget. Jadi nggak perlu diragukan. Sudah mengalami banyak hal lah, bagaimana menangani komplain, bagaimana mendapatkan apresiasi, itu hal yang dalam sebuah proses pembelajaran saya. Gitu. Kalau kata orang asam garam gitu. Asam garamnya sudah cukup panjang lah ya saya dapatkan. Tapi sekali lagi dasarnya ya memang harus dimulai dengan itikat baik, mau belajar dan bekerja keras. Oke. Nah,
30 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Pak. Kalau kita lihat kondisi sekarang nih Pak, ya, kita realita nih. Orang-orang muda sekarang kayaknya Pak, sulit ya untuk 30 tahun. Loyal itu sulit Pak. Iya, Karena iya, mereka iya. banyak yang beranggapan kalau yang sekarang tuh sindromnya apa Pak? Bukan passion saya nih. Yes. Waduh. Upah kurang misalnya. Nah, Itu dia. kiat-kiat dari Pak Dewa untuk bisa tetap loyal atau bisa bertahan 30 tahun itu luar biasa loh Pak, sampai di saat ini gitu Pak ya. Dunia sekarang memang ya anak-anak muda tuh kadang-kadang cepat bosan dan segala macam. Tapi sekali lagi, when you love your job, nah di sanalah passionnya kita akan ketemu, nikmatnya bekerja akan ketemu. Ya kadang kan karena usia masih muda, terus labil segala macam, dia bilang ya pepatah dulu kata nenek-nenek itu kan kalau gunung dari jauh kelihatan hijau, ya rumput tetangga lebih hijau dan sebagainya. Ya belum tentu juga di saat kita akhirnya penyesalan datang belakang. Nah itu yang nggak boleh juga terjadi. Maka di saat kita juga tidak membatasi orang untuk lebih baik. Di saat saya dalam perjalanan karir saya banyak sekali memberikan motivasi pada anak-anak muda itu di saat mereka merasa dia akan mencoba keluar dari Gapura misalnya dan seterusnya, ya saya pasti tanyakan dulu apakah kamu yakin itu lebih baik dan seterusnya, karena saya tidak boleh membatasi mereka gitu. Kalau mereka punya kesempatan untuk maju, gituin gitu. Nah itu banyak juga yang akhirnya memilih bertahan oleh karena dia tidak yakin. Saya melihat saya berpotensi di Gapura Angkasa, dan ada juga yang saya memiliki potensi yang lain selain karena di layanan di Gapura ini kan layanan bagaimana kita harus legowo menjadi pelayan, service agent, ya. Kalau kita nggak bisa menjadi service agent ya cannot ya. Kita tidak bisa lah menjadi bagian dari PT Gapura Angkasa. Jadi hidup kita memang kalau moto saya itu ya we born to serve, ya. We born to serve. Jadi ya harus melayani dengan senang hati. Kalau dimarah orang kita juga nggak bisa ikutan marah gitu ya. Bagaimana mendengarkan segala macam itu sebuah perjalanan. Karena layanan itu begini, kalau layanan itu pasti subjektif. Yang tidak bisa 100% perfect. Jadi suatu saat pasti akan dia turun. Nah, di sana kita fungsinya bagaimana men-setup terus agar evaluasi terus ya Pak ya. Itu kira-kira. Jadi loyalitas itu penting dalam sebuah kemajuan perusahaan. Kalau karyawannya semua loyal, insyaallah Gapura, nah alhamdulillah saya punya karyawan-karyawan yang cukup loyal lah ya. Jadi maka perusahaan Gapura Angkasa ini bisa menjadi salah satu perusahaan terbesar, kemudian salah satu perusahaan yang sangat disegani oleh customer-customernya, kemudian sangat disegani juga oleh kompetitornya, karena dijadikan sebagai benchmarking bagaimana bisa maju seperti Gapura Angkasa. Ya itu menjadi kebanggaan buat kita sebagai insan Gapura Angkasa. Dan kalau mau sukses, contoh Pak Dewa, pasti sukses. Jadi siapa tahu jadi direktur juga Pak. Amin. Nah, nih ya, kita mau nanya nih ke Pak Dewa, rapid question misalnya. Question ya, kira serius-serius. Rasa gue yang ada rapid test tuh. Bukan Pak, kita nggak ngambil darah. Oke. Rapid question untuk Pak Dewa. Yeah, Nah ini banyak dari teman-teman tim ini Pak, tim untuk Gapura Angkasa Official ini coba ngasih random pertanyaan sih Pak. Oke. Kayak pertanyaan nomor 1 nih Pak ya. Kopi atau teh Pak? Kopi. Kopi. Kedua Pak, Ya. Messi atau Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Oh, Real Madrid Cuma kayaknya. gagah ya Pak. Kaya atau bahagia Pak? Bahagia. Bahagia, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Asia atau Eropa Pak? Eropa. Eropa. Proses atau hasil? Hasil. Hasil. Nih boleh kita tanya alasan ya? Proses atau hasil? Kayaknya soalnya Pak Dewa menjawabnya agak itu. Kenapa hasil Pak? Proses. Ya gini, kadang kalau kita mengutamakan proses itu bisa berbelit-belit dan seterusnya, membutuhkan waktu lama dan seterusnya, sehingga yang dibutuhkan dalam masa-masa, apalagi masa-masa survival, itu adalah bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang benar-benar nanti bisa bermanfaat buat perusahaan. Jadi yang penting hasilnya. Prosesnya kadang, tetapi sekali lagi yang namanya di perusahaan itu ada yang namanya GCG dan sebagainya. Itu bukan sebagai juga tujuan kita, tapi sebagai koridor. Ibaratnya bermain bola. Anda kalau bermain bola ya bermain di lapangan itu. Tapi kan berimprovisasi apa saja. Yang penting hasilnya. Kalau mau bertahan boleh-boleh saja. Tapi yang penting menang. Bisa 1 gol, 2 gol. Kalau bertahan terus menang gitu. Jadi sekali lagi hasil is much more important than process. Oke. Even though proses adalah
jalan untuk mendapatkan hasil. Dan proses itu kan bisa diperpendek atau pakai strategi tergantung situasi dan kondisinya. Gitu. Pertanyaan terakhir Dan. Quantity atau quality Pak? Quality. Quality. Berarti yang quality-nya langsung nilai. Ya. Saya nggak butuh 100 orang untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh 5 orang, tetapi 5 orang itu seperti yang karyawannya Gapura, karyawan yang terdidik dan terlatih, punya license segala macam. Jadi saya butuh orang-orang yang ya cukup 5 orang saja. Jadi saya bisa pesawat bisa dilayani di pre-flight dengan baik, selamat sampai landing dan seterusnya, penumpang happy biasa. Gitu bos. Wah, ini terima kasih banyak kepada tepuk tangan dulu ya Pak. Saya dan Fadlan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dewa sudah memberikan waktu ya untuk kita kulik-kulik tentang ground handling apa, PT Gapura Angkasa itu apa, dan kita berharap itu semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi harapan kita orang di luar sana nggak bilang lagi ground handling itu tukang parkir. Untuk yang nonton ini udah terjawab semua, jadi semoga menambah wawasan kita. Amin. Nah, mengakhiri nih video kita nih, kayaknya penting banget ya kalau ada pesan dari Pak Dewa langsung kepada nanti para viewer yang akan nonton channel kita nih Pak. Ya, terima Silakan, kasih. Pak. Guys, kan gitu ya. Viewer tuh guys ya, guys. Jadi saya mesti yakinkan kita semua bahwa satu, penerbangan itu adalah transportasi yang paling aman yang ada di dunia ini. Karena apa? Semuanya dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang sangat akurat dan tepat. Mulai dari perhitungan berat, perhitungan jumlah, cuaca, safety-nya pesawat, engine-nya seperti apa, nah, semuanya melalui sebuah perhitungan yang tepat. Jadi sangat-sangat aman dengan tidak mendahului kuasa Allah ya gitu ya. Kemudian proses Anda mulai datang ke airport sampai di pesawat semuanya juga sudah diatur protokol kesehatannya. Jadi tidak perlu worry lagi nanti terpapar COVID-19 dan seterusnya. Insya Allah dengan kita sama-sama melaksanakan protokol COVID-19 ini bisa terlaksana. Di pesawat juga demikian. Pesawat-pesawat canggih sekarang semua juga sudah ada HEPA-nya. Jadi yang mengatur sirkulasi udara di sana, dia meyakinkan bakteri-bakteri yang kecil sampai sekecil-kecilnya itu sudah diserap sehingga sangat nyaman. Dan di pesawat pun juga sudah diatur social distancing, self distancingnya dan seterusnya. Jadi memang aman. Kemudian pada saat turun juga demikian, di mana bagasi bapak dan ibu juga dilayani dengan bagus ya. Tim kita memakai sarung, kemudian dibersihkan dan seterusnya, sehingga memang pada saat Anda ambil juga pasti akan nyaman. Jadi sekali lagi tidak perlu ada kekhawatiran di dalam Anda melakukan penerbangan, karena kami akan layani dengan sebaik-baiknya dan safe dan secure, selamat sampai di tujuan sesuai dengan tujuannya masing-masing, sehingga bisa bertemu keluarga, sanak saudara maupun partner bisnis. Insya Allah kami Gapura Angkasa akan selalu mensupport kemana saja Anda berterbangan atau melakukan traveling melalui semua produk yang ada pada Gapura Angkasa. Saya kira demikian, selamat dan enjoy your travel. Nanti mungkin kita bisa share bagaimana Anda menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Dewa selaku Direktur Utama PT Gapura Angkasa. Terima kasih Pak untuk banyak waktunya, informasinya, dan kami mohon diri. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Dewa. Terima kasih banyak. Izin pamit ya. Ya Pak. Ya, good. Ya, kasih. Siapa? Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama ya. Oke, Bapak yang tadi kita wawancara. Gimana Dan? Gebrak. Wah, ke bawah. Jadi gitu. Biar zero. Gimana? Tadi udah ketemu sama Pak Dewa? Tepat nggak? So far gue puas sih jawabannya. Puas dong. Orang paling tinggi di PT Gapura Angkasa. Jadi kayak penonton juga mungkin udah banyak yang tahu ya, jadi perihal ground handling itu apa.
Jadi jangan lupa buat klik like-nya, subscribe-nya, sama di-share. Nah itu akan jadi profit buat kita semua. Nah, malu jadi profit dibagi. Jadi itu aja sih dari kita buat video kali ini.